Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semua, kapten semua, salam ternak untuk kita semua. Di hari ini kita akan coba mempelajari mengenai dasar-dasar istilah dan kata-kata yang ada di dunia peternakan kambing dan domba khususnya. Kenapa kita perlu untuk mempelajari mengenai istilah-istilah yang ada di dalam peternakan kambing dan domba? Ya, karena memang ada beberapa istilah atau ada sebutan yang tidak sama antara pada ternak, kemudian dengan kondisi manusia. Juga nanti untuk memastikan bahwa kita membahas tentang kambing dan domba ini tidak bias dengan istilah-istilah atau kata-kata yang ada pada manusia. Oke, kapten semua, kita akan mulai istilah-istilah mengenai kambing dan domba hari ini. Kita mulai dari fase dari kambing dan domba ya. Ada 3 fase di kambing dan domba, yaitu fase cempe. Cempe ini adalah istilah untuk sebutan dari kambing dan domba untuk umur 0 sampai 5 bulan. Jadi mulai 0 hari sampai dengan 5 bulan. Kemudian yang kedua ada dara. Dara ini berarti masa remaja untuk kambing dan domba. Nah, nanti ada untuk betina juga untuk jantan. Istilah-istilahnya ini akan berbeda lagi. Kemudian yang ketiga ada fase dewasa. Nah, dewasa ini nanti ada beberapa istilah juga yang berbeda dengan istilah manusia, yang harus kita bedakan dengan istilah manusia supaya nanti kita tidak bias, tidak rancu ya, juga tidak kadang-kadang tidak jadi lucu aja ketika ngomongin yang harusnya untuk ternak diomongkan istilahnya untuk manusia gitu ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama di cempe. Cempe sendiri adalah tadi anakan kambing dan domba mulai umur 0 sampai dengan 5 bulan. Nah, nanti pada cempe sendiri ada beberapa istilah yang perlu sobat ternak semua dan kapten semua pahami. Yang pertama mulai dari BB lahir. Ini istilah untuk sebutan bobot badan pada saat lahir. Oke, kemudian ada nanti bobot sapeh. Nah, sapeh sendiri sini ada istilah baru. Sapeh yaitu memisahkan antara induk dengan anak. Ya, nanti sapeh sendiri ada 2 hal. Sapeh susu, juga ada sapeh dengan induk. Jadi ada kita melepas atau memutus pemberian susu dari induk kepada cempe ataupun dari dodotan yang kita berikan tidak didot lagi, itu namanya sapeh susu. Kemudian ada sapeh induk, itu sapeh induk istilah untuk kita memisahkan hubungan induk anak. Jadi bonding adalah antara induk anak kita pisahkan. Ini kita istilahkan biasanya bonding atau ikatan induk anak. Ya, ini untuk istilah di cempe. Ada istilah bobot lahir, BB lahir, BB sapeh. Kemudian nanti ada istilah lagi untuk cempe adalah kolostrum. Nah, kolostrum sendiri ini kan istilah untuk susu pertama. Nah, dari seekor induk yang habis dia melahirkan, susu pertamanya disebut dengan kolostrum. Dan kolostrum ini diistilahkan untuk susu yang keluar dari induk mulai umur 0 sampai 7 hari. Ini disebut dengan kolostrum. Oke, kemudian ada istilah lagi untuk cempe, kita sebutnya dengan crib feed atau pakan starter, pakan awalan dari kambing dan domba. Ini biasanya dipakai di mulai umur 14 hari sampai dengan 3 bulan. Ya. Crib feed ini fungsinya untuk mengaktifkan segera mungkin sehingga perutnya kambing dan domba yang awalnya sederhana menjadi perut yang kompleks, cepat menjadi perut yang kompleks, mempercepat. Kemudian mengurangi proporsi jumlah susu yang dikonsumsi. Kemudian tujuan crib feed yang lain lagi adalah meningkatkan bobot badan segera mungkin. Ya, ini beberapa istilah untuk cempe. Kemudian istilah untuk dara, kita masuk ke istilah untuk dara. Dara atau masa remaja ini adalah masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini mulainya dari 5 bulan plus sampai dengan 10 bulan. Nah, di masa dara atau recovery remaja ini
nanti ada beberapa istilah lagi, yaitu istilah mengenai birahi. Jadi birahi adalah masa darah yang dimulai umur 5 bulan itu, dia sudah aktif organ reproduksinya. Organ repronya sudah aktif, baik yang jantan maupun yang betina. Tinggal istilahnya kalau birahi berarti untuk yang betina, kalau yang untuk jantan diistilahkan dengan libido. Ini untuk yang jantan. Jadi jantan lambangnya adalah seperti ini. Biasanya dibalik ke atas seperti ini untuk yang jantan. Kalau untuk yang betina seperti ini. Ini ya. Ini untuk jantan, ini untuk yang betina. Kemudian istilah berikutnya pada masa darah adalah siklus birahi. Nah, namanya siklus birahi. Siklus birahi. Nah, siklus birahi ini adalah perputaran masa kambing betina itu yang mulai dari darah ini, dia akan meminta kawin atau hid birahi. Nah, siklusnya kalau untuk kambing sedikit berbeda dengan domba. Kambing antara 18 sampai 21 hari sekali. Kemudian domba 15 sampai 18 hari sekali. Siklusnya. Ada juga nanti lama birahinya. Atau kita biasa singkat dengan LB. Lama birahinya antara 1 sampai 72 jam. Gampangannya 1 sampai 3 hari. Lamanya dia minta kawin. Lamanya dia tersedia untuk dikawini, kemudian terjadi kebuntingan atau terjadi konsepsi, ya. Kemudian istilah berikutnya untuk di masa darah, nanti kalau ada yang kurang silahkan sobat ternak dan kapten semua untuk bisa menambahi di komen ya. Kemudian untuk yang dewasa, kita masuk yang dewasa. Dewasa itu kita mulai dari yang betina, ada sebutan puting dan ambing. Ya, jadi pada kantong susu kambing dan domba ada dua bagian yang saling melengkapi. Kantong susunya ini namanya ambing. Kemudian ini yang menjulur, yang dipakai untuk menyusui namanya puting. Dan putingnya selalu dua yang aktif. Nah, biasanya di lapangan kita akan menemukan 4 puting. Sampai dengan 4 puting ada di kambing dan domba. Tapi untuk kambing dan domba yang bagus harusnya cuma 2 yang aktif. Berikutnya, untuk istilah di kambing ataupun domba dewasa, kita ada istilah bunting. Di manusia biasa kita sebut dengan hamil, tapi untuk ternak kita istilahkan dengan bunting. Ya. Kemudian istilah berikutnya untuk dewasa setelah kebuntingan ada namanya menyusui atau laktasi. Menyusui atau masanya keluar susu setelah melahirkan. Ya. Itu untuk beberapa istilah di kambing dan domba yang sebaiknya kita pahami bersama supaya nanti tidak rancu, tidak bias dengan bahasan istilah di manusia, supaya nanti pun kita tidak merasa lucu sendiri gitu kan ngomongkan kambing ini hamil gitu kan. Jadi kita akan nanti mengasosiasikannya dengan kehamilan pada manusia, tapi ketika kita menyebut istilah bunting maka sudah akan tertuju langsung berarti ini untuk hewan, untuk ternak gitu ya. Ada satu tambahan lagi untuk istilah kambing dan domba yang ini global, ada yang kita sebut dengan tinggi bumba. Jadi pada kambing dan domba untuk mengukur ketinggiannya atau tinggi tubuhnya tidak diukur dari kaki sampai kepala. Kalau tinggi kaki sampai ke kepala di manusia kan berarti tinggi badan ya. Disingkat biasanya TB. Dan ini nggak berlaku di kambing dan domba. Di kambing dan domba yang berlaku adalah, anggap aja ini kambing dan domba. Jadi yang dipakai untuk mengukur tinggi kambing dan domba adalah dari kaki depan, paling bawah yang ke tanah, tegak lurus sampai dengan pundak bagian sini. Ini yang kita ukur.
Ini namanya tinggi gumba. Jadi tulisannya GUMBA. Gumba ini bisa disamakan atau disesuaikan dengan pundak. Jadi untuk mengukur tingginya kambing dan domba tidak dari kaki sampai dengan ujung kepala. Tidak, tapi dari pundak tertinggi tegak lurus dengan kaki depan. Jadi kaki depan tegak lurus itu adalah tinggi kambing dan domba yang digunakan untuk mengukur tinggi badan atau tinggi kambing dan domba ini, bukan tinggi badan dari kaki sampai dengan kepala. Demikian Kapten dan Sobat Ternak semua untuk beberapa istilah kambing dan domba. Nanti ada tambahan dan ada kekurangannya, silahkan Kapten dan Sobat Ternak semua lanjutkan di komen, mungkin nanti kita bisa berikan penjelasan lebih jauh. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan sama-sama tersesat di kambing dan domba secara benar. Jadi kita akan tersesat di jalan yang benar di kambing dan domba bersama Lukman Farmer. Terima kasih. Salam ternak, Kapten. Ciao.